Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah analisis regresi kali ini, kita akan menyajikan bagaimana pemilihan model regresi terbaik dengan menggunakan metode validasi data, yaitu dengan menggunakan data splitting. Pada kriteria data splitting ini, data dipartisi menjadi dua bagian secara acak yang boleh tidak sama banyak, yaitu menjadi kelompok data fitting sample dan validation sample. Fitting sample ini digunakan untuk membentuk model, sedangkan kelompok data validation sample digunakan untuk memvalidasi model. Adapun kriteria model terbaik yang digunakan pada data splitting ini adalah menggunakan nilai jumlah kuadrat sisan atau JKS yang terkecil. Ini adalah dua alternatif untuk menghitung JKS. Boleh menggunakan rumus yang ini atau rumus yang ini. Baiklah, sebagai ilustrasinya kita menggunakan data semen yang disajikan pada tabel 1 ini. Pada data semen ini terdapat 4 variabel bebas dan 1 respon. Kita akan meregresikan keempat variabel bebas ini terhadap respon dan kita akan menentukan yang mana model yang terbaik. Karena kita menggunakan 4 variabel bebas, jadi kita akan memperoleh 15 kandidat model ini. Itu X1 saja yang dapat masuk dalam model, kemudian X2 saja, atau terdapat X1, X2, X3, dan X4 yang masuk dalam model. Nah, ini kita akan tentukan yang mana kandidat model yang memiliki JKS yang terkecil. Nah, itulah yang menjadi kandidat yang menjadi model yang terbaik pada kasus ini. Baiklah, dengan menggunakan prosedur data split, kita ambil kandidat model yang pertama, yaitu yang mengandung X1 saja dalam model. Secara acak, data tersebut kita bagi menjadi dua bagian. Nah, terpilih untuk kasus ini adalah observasi 1, 3, 4, 5, 7, 9, dan 11 pada kelompok fitting sample. Ini nilai X1 dan nilai Y untuk observasi yang bersesuaian. Dan ini adalah kelompok validation sample. Sebagaimana diuraikan di sebelumnya, bahwa kelompok data pada fitting sample ini adalah untuk digunakan untuk menduga model. Oleh karena itu kita buat regresi X1 terhadap Y dan kita peroleh model dugaannya. Pada contoh ini kita menggunakan program Minitab. Itu dengan cara mengcopy data ini kita kopikan ke Minitab kita. Kita pastekan di sini. Ini adalah X1 untuk fitting sample dan ini adalah Y. Nah, kemudian kita regresikan X1 terhadap Y dengan menggunakan Minitab dengan mengklik Start, kemudian kita klik lagi Regression dan Regression. Muncul window ini. Kita letakkan Y sebagai responnya, klik 2 kali. Kemudian sebagai prediktornya adalah variabel bebas dalam model kita, yaitu X1. Abaikan yang lain, Anda klik OK. Nah, kemudian pada window output, Anda dapatkan model dugaannya adalah seperti ini. Ini adalah model dugaan kita yang kita peroleh dari Minitab tadi, dan kita perhatikan bahwa dia sudah menghasilkan nilai yang sama. Hapus saja ini. Nah, berarti sekarang kita sudah mendapatkan model dugaan pada kelompok fitting sample. Nah, model dugaan itu kemudian kita gunakan untuk memvalidasi sampel pada kelompok validation sample.
kita tadi mendapatkan bahwa observasi nomor 2, 6, dan seterusnya itu sebagai nomor observasi yang terpilih pada kelompok validasi sampel. Ini nilai X1 dan ini nilai Y pada data asalnya. Nah, dengan menggunakan model dugaan ini, kita substitusi nilai Y1 ke model dugaan ini untuk setiap observasi, sehingga kita dapatkan nilai Y duga seperti ini. Dengan hal yang sama untuk observasi ke-6, Anda substitusi nilai X1-nya yaitu sama dengan 11 ke model dugaan ini, sehingga dapat nilai Y duganya itu adalah sebesar 93,9582. Kemudian kita hitung selisih kuadrat untuk antara Y dengan Y duga untuk setiap observasi, kemudian kita jumlahkan semuanya. Nah, inilah yang menjadi nilai JKS kita untuk model kandidat pertama. Nilai JKS itu kemudian kita tuliskan ke dalam tabel kita yang telah dibuat pada tabel 2 di atas. Cara yang sama juga kita lakukan untuk X2 saja dalam model, dan seterusnya. Berikut kita ilustrasikan lagi bagaimana kalau dalam model itu mengandung dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2. Caranya sama, dengan menggunakan data semen tadi, kita partisi dia menjadi dua bagian yaitu kelompok data fitting sample dan kelompok data validation sample. Pada contoh ini terpilih nomor observasi yang sama dengan yang X1 di atas. Nah, kemudian kita regresikan X1, X2 terhadap Y dengan menggunakan Minitab. Jadi caranya kita copy dan kita buka lagi Minitab. Pastekan di sini. Ini adalah data X1 kita, ini X2 kita, dan ini Y. Dan kita regresikan dengan mengklik Start Regression dan Regression. Kita tambahkan X2 ke dalam model kita. Kita okekan, dan dapatlah model dugaan kita adalah ini. Kita copy. Kita dapatkan modelnya seperti ini. Ini adalah model dugaan kita. Nah, kemudian kita perhatikan validasi sampel. Ya. Nah, dengan cara yang sama, dengan cara X1 model, dengan kandidat model yang pertama tadi, ini kita duga pula nilai Y duga dengan substitusi nilai X1 dan X2 ke model dugaan kita. Misalnya untuk observasi kedua, X1-nya 1, X2-nya 29, kita substitusi nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 29 ke regresi, ke model dugaan ini, sehingga kita peroleh nilai Y duganya adalah sama dengan 75,562. Nah, dengan cara yang sama, Anda lakukan juga untuk nomor observasi ke-6 dan seterusnya, sehingga didapat nanti nilai Y duganya. Kemudian dihitung berapa selisih kuadrat dari Y dikurang Y duga. Untuk observasi 2 diperoleh nilainya 1,593. Lakukan untuk observasi yang lain sehingga nanti diperoleh total dari penjumlahan keseluruhan nilai selisih Y dengan Y duga dikuadratkan. Nah, nilai total inilah yang menjadi nilai jumlah kuadrat sisa untuk kandidat kelima pada kasus kita ini. Kemudian nilai JKS itu disubstitusikan, diinputkan ke dalam tabel 2, sehingga kita peroleh nanti JKS untuk kandidat 5. Semua sel-sel yang masih kosong pada tabel 2 ini, coba Anda lengkapi
Dan kemudian Anda tentukan yang mana kandidat model yang terbaik berdasarkan kriteria nilai JKS yang terkecil. Mudah-mudahan dapat dipahami uraiannya. Selamat menyelesaikan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.